Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Bincang Bola guys. Oke guys, kali ini gua bakalan membuat sebuah prediksi yang mana prediksi ini gua rangkum dari beberapa sumber yang udah gua baca. Dan sekali lagi ini prediksi adalah versi gua ya. Dimana data yang udah gua baca apa sih istilahnya, yang udah gue baca terus gue prediksi klub ini bakalan finish musim ini peringkat berapa, berhubung juga nanti malam Premier League juga udah mulai ya guys ya. So tanpa berlama-lama gue bakalan langsung saja ya guys ya. Oke, sebelumnya gue selalu ngebaca berita bola segala macam di sini guys. Ini bukan sponsor ya guys ya, ini lebih ke apa gue dapetin sumber dari mana. Gue selalu baca di sini di BBC. Biasanya sih paling sering sih gue baca di ESPN ya guys ya. So tanpa berlama-lama gue bakalan langsung masuk ke klub pertama ya guys ya. Oke, di sini gue memprediksi Liverpool ya guys ya. Di samping dia juga apa sih istilah Premier League Champion musim kemarin, gue nggak terlalu berharap banyak di musim ini guys, karena di sini gue masih berkaca oke, friendly match, only friendly match ya guys ya, friendly match. Gue masih kurang begitu yakin dengan squad yang ada sekarang, di samping pembelian Liverpool yang bisa dibilang jor-joran banget ya guys ya menurut gua. Dapat Florian Wirtz 125 juta, Hugo 80 juta, Milos 46, Jermin 40 ya guys ya. Gue nggak tahu kenapa setelah gue nonton beberapa friendly ditambah satu kompetitif ya guys ya, Community Shield, gue merasa kurang yakin guys dengan squad Liverpool musim ini. Nggak tahu kenapa. Mungkin kita berkaca dari dua musim ke belakang ya guys ya. Dari musim 2023 yang mana dia masih diasuh oleh Jurgen, dia menciptakan expected goal 0,157% ya guys ya. Ini membuat Liverpool di posisi ke-8 guys dari tim Premier League ya guys ya. Dan menciptakan 0,152 expected goal. Nah, jadi dia berada di peringkat ketiga ya guys ya. Untuk musim 2024 Arne Slot sedikit meningkat dan allowed shotnya ya dimana agak turun ya guys ya. Maksudnya ini allowed shot ini dia memberikan shoot kepada tim lawan ya guys, sedikit berkurang menurut gua. Untuk musim kemarin sendiri dia mencetak 84 poin ya guys ya, dengan 45 goal difference ya guys ya. Lumayan gede ya guys ya. Nggak tahu kenapa, mungkin kedalaman squad sih menurut gua masih kurang ya guys ya. Terutama di lini belakang kita masih perlu defender menurut gua. Defender, pelapis, satu orang striker dan satu orang winger menurut gua. Kenapa? Kemarin kan Luis Diaz juga udah hengkang, Darwin hengkang. Menurut gua nggak berharap banyak di Isaac bakalan dibeli Liverpool iya atau tidaknya. Gua nggak berharap sih. Sebenarnya gue sedikit mungkin yang agak kecewa sih dengan dijualnya Jarel ya guys ya. Jarel ini sebenarnya di samping performa Virgil yang setiap pertandingan itu inkonsisten menurut gue sih. Inkonsisten, terutama musim kemarin di match-match Premier League terakhir ya guys ya, itu inkonsistennya gila banget sih Virgil. Ditambah ibu yang mungkin kayaknya nggak fokus karena emang dia digoda Real Madrid ya guys ya. Nah, ditambah kepergian Trent juga. Kalau pergian Trent sih nggak masalah sama gua,
karena udah menurut gue sepadan sih dapatnya penggantinya Frimpong. Cuma yang pastinya pada zaman tren ini passing yang dilakukan Liverpool tuh banyak guys, possessionnya sangat-sangat gila. Ketika Frimpong ini yang gue lihat eh possessionnya sedikit menurun ya guys ya, karena gue lihat right back dan left backnya cenderung lebih ke apa sih istilahnya, lebih ke suka overlap ya guys ya, suka overlap. Kalau tren sedikit bisa mendelay permainan ya guys ya, mendelay permainan dengan mungkin switch play, passing ke tengah, passing ke belakang segala macam. Kalau dua orang ini yang gue lihat sih lebih ke attacking fullback ya menurut gue sih, lebih lebih ke situ sih. Jadi gue mau prediksi Liverpool tetap ada di Big Six, tapi prediksi gue mereka bakalan finish di peringkat ketiga ya guys ya. Sekali lagi nih prediksi gua, jangan terlalu dianggap serius. Dimana-mana kalau namanya prediksi itu jangan dianggap serius. Kita lihat aja nanti malam pertandingan pembukanya, apakah nanti Liverpool melawan Bournemouth ini bakalan di atas ekspektasi ya guys ya. Ya mudah-mudahan aja sih menurut gue ya. Oke, kita next ke klub lainnya guys ya. Oke, Arsenal. Jujur aja, untuk transfer Arsenal ini gue salut sih guys. Gue suka. Karena pertama mereka langsung dapat pengganti Thomas Partey yang menurut gue sepadan sih, Zubimendi. Ditambah performa Kai Havertz musim kemarin mungkin bisa ditambal dengan kedatangan Victor Gyökeres ya guys ya. Mungkin dengan status Victor Gyökeres sebagai top skor lah istilahnya kan, dapat winger yang bisa mungkin melapis Leandro Trossard dan Saka ya. Ada Noni Madueke dari Chelsea, ada juga salah satu center back Christian Mosquera dari Valencia. Terus Christian Norgard ini sih nggak penting sih menurut gue sih pembeliannya dari Brentford ya guys ya, karena untuk gelandang sendiri Arsenal tuh cukup bagus semua ya guys. Norgard ini nggak penting sih menurut gue untuk dibeli ya, cuma sebagai ya backup doang sih menurut gue ya. Terus Kepa ini sebagai cup goalkeeper menurut gue sih. Jadi dia nggak seperti dia baru pertama kali datang ke Chelsea ya guys ya. Kepa sudah pasti jadi pelapisnya David Raya guys menurut gua. Dengan kepergian beberapa pemain dari Arsenal, Partey, Tierney, Jorginho ini blunder sih menurut gua. Arsenal nggak mau perpanjang. Jorginho termasuk nyawa bareng Declan Rice sama Martin Odegaard ya menurut gue di Arsenal kemarin. Takehiro Tomiyasu dia terpaksa memutus kontrak dengan Arsenal ya guys ya, karena memang kondisi cederanya yang makin hari nggak membaik sih. Makanya dia memutuskan untuk terminate kontrak bareng Arsenal ya guys ya. Ini bukan keputusan dari klub untuk tidak memperpanjang, tapi Takehiro Tomiyasu sendiri yang meminta agar kontraknya diputus ya guys ya. Untuk musim kemarin Kai Havertz sebagai top skor untuk Arsenal ya, dengan skor 9 gol ya guys ya, 9 gol bersama Bukayo Saka yang sebagai top skor assist dengan 10 assist. Ini bukan top skor Premier League ya guys ya, ini top skor klub. Statistiknya udah gue lihat tadi, dan mereka yang pertama. Untuk Saka sendiri expected assist-nya 7,8 dan membuat dia menjadi peringkat 5 orang yang memberikan expected assist terbanyak ya guys ya. Nomor 5 di Premier League ya guys ya. Gue prediksi dia ada di posisi kedua ya guys ya. Posisi satunya siapa nanti gue bakalan bahas guys.
nggak tahu kenapa guys, performa Arsenal ini emang kalau di awal musim itu memang gila sekali menurut gua. Kita bisa lihat dari beberapa musim ke belakang, walaupun akhirnya yang juara bukan mereka ya, akhirnya kutukan Wenger agak naik sedikit ya guys ya. Ketika Wenger itu mereka stabil di posisi 4 ya guys ya, tapi ketika sama Arteta mereka konstan di posisi 2 terus guys. Ketika sama Arteta ini sangat mengandalkan ball possession ya guys ya, ball possession, terutama sejak kedatangan Martin Odegaard sama Declan Rice. Itu possession mereka makin setiap pertandingan tuh nggak ada yang turun guys, naik semua ya guys. Karena nyawa menurut gue pembelian terbaik Arsenal beberapa musim ke belakang adalah Declan Rice dan Martin Odegaard guys. Ketika Martin Odegaard masuk, Arsenal ini mulai menggila guys. Arsenal, kalian bisa tonton aja, cek sendiri gimana expected passing, assist dan segala macam ketika Odegaard masuk dan sebelum Odegaard masuk guys. Itu jauh banget statistiknya guys. Dan gue lupa masukin ke dalam sini ya guys ya. Oke, untuk musim kemarin dia finish kedua dengan 74 poin, minus 35 gol diferensial ya guys ya. So jadi Arsenal ini gue bakalan taruh dia di posisi 2 prediksi gue, karena emang performanya yang menjanjikan sih menurut gue. Barangkali dia mungkin bisa juara musim ini ya guys ya, gue juga nggak tahu. Buat fans Arsenal, mudah-mudahan doa kalian terwujud ya guys ya, minimal dapat 1 piala lah, jangan sampai kalah sama Tottenham guys. Tottenham aja dari kabinet kosong udah isi 1 guys. Masa kalian Arsenal nggak bisa guys? Gue tunggu season ini guys. Oke, next Manchester City ya guys ya. Manchester City pembeliannya cukup apa ya istilahnya, menurut gue cukup sesuai dengan kebutuhan guys. Jadi Tijani Reinders datang buat gantiin, opsinya itu buat gantiin si siapa namanya nih, KDB ya guys ya, KDB. Dan harganya cukup mahal ya guys ya, karena memang Tijani Reinders di Milan lumayan gacor sih. Terus left back Ryan Ait-Nouri yang didatangkan dari Wolverhampton ya guys ya. Wolverhampton karena musim kemarin emang yang ditaruh di sana itu Rico Lewis ya guys ya, dan itu merupakan bukan posisi natural dari Rico Lewis guys. Rico Lewis itu adalah seorang wingback tapi sebelah kanan ya guys ya, wingback sebelah kanan. Kadang ditaruh di sana itu Akanji atau enggak Gvardiol guys. Jadi Gvardiol ditaruh di kanan atau enggak di kiri guys. Dia di beberapa musim kemarin banyak gue lihat seperti itu guys. Kalau enggak Akanji, Gvardiol di kanan ya guys ya, di kanan di kiri. Nah, jadi memang kekurangan City musim kemarin adalah di left back sih menurut gue. Untuk semuanya overall itu rata semua ya guys, kecuali back kiri ya, kecuali bagian belakang sih menurut gue. Terus James Trafford didatangkan karena emang isunya Ederson sudah digoda oleh Galatasaray ya guys ya, dan juga dia sudah bilang di musim kemarin dia ingin hengkang dari City ya guys ya. Setelah isu itu James Trafford mulai tergoda untuk balik lagi ke City ya guys ya. Cuma rumornya Donnarumma bakalan datang ke City guys. Nah, gue mengira James Trafford ini bakalan diproyeksikan buat menggantikan Ederson nantinya, dan ternyata rumor makin kencang Donnarumma datang ke City. Rumor ya guys ya, bukan udah pasti ya guys ya, masih negosiasi. Ini Vernipan ini kayaknya pemain muda ya guys ya, gue kurang tahu. Untuk player yang keluar sendiri ada Yan Kuto yang lumayan bersinar di musim kemarin bersama Borussia Dortmund ya guys ya. Yang akhirnya dipermanenkan. Maximo Peron nggak dapat tempat di City, jadi dia terbang ke Como. KDB nggak mau perpanjangan kontrak karena emang niatnya ingin memberikan ya istilahnya regenerasi untuk pemain muda City lah. Kyle Walker emang sudah nggak ada tempat, terbukti dia dibuang ke Milan.
Terus sekarang out of squad ya guys ya, karena karena di kanan udah ada Rico Lewis juga sama satu pemain mudanya itu gue lupa siapa namanya. Terus Jack Grealish yang performanya musim kemarin sangat mengecewakan menurut gue, terlepas dari penampilannya yang mencapai 35 caps, cuma hanya mencetak 1 gol dan 1 assist ya guys ya. Jadi menurut gue itu kurang, wajar dijual sih. Dari musim ke musim City ini selalu mengandalkan possession ya guys ya. Sejak Pep berada di Barcelona itu semua possession selalu dikuasai oleh timnya Pep, nggak pernah enggak guys. Sekarang juga sejak konsep gegen pressing juga udah, sejak Jurgen Klopp datang, skema berubah jadi gegen pressing semuanya guys. Jadi Pep Guardiola menyesuaikan dengan skema tersebut dengan banyak memainkan bola di tengah, kemudian mengandalkan direct counter attack ya guys ya. Ya kurang lebih setiap matchnya itu dia memberikan sekitar 2715 possession ya guys ya, setiap tim ya guys ya. Nah dan dimana possession terendahnya itu sekitar 2920 ya guys ya. Anjing, yang terendah aja begini ya guys ya, apalagi yang tingginya. Oke, prediksi gua City di posisi 4 sih. Gua nggak tahu kenapa City kayaknya masa Pep kayaknya bakalan berakhir menurut gua ya, menurut gua. Dimana sudah beberapa tim sudah membaca permainan Pep yang mengandalkan possession ball, ya udah mulai kebaca. Terlihat dari musim kemarin hanya finish di posisi ketiga ya guys ya. Banyak banget tim yang banyak banget Pep kehilangan poin musim kemarin cuma gara-gara hal kecil ya guys ya. Di samping juga musim kemarin KDB banyak berkutat dengan cedera ya guys ya. Jadi Bernardo dipaksa dimainkan di posisi tengah bareng Ilkay dan juga Rodri. Ini gue prediksi, ini berasumsi bahwa Rodri belum bisa main di beberapa pertandingan Premier League ya guys ya, karena Rodri cedera lagi soalnya kan. Gue nggak tahu sampai kapan Rodri bakalan cedera, karena sejak Rodri datang, Rodri adalah nyawa untuk Manchester City guys. Terbukti Rodri bisa membantu City juara Liga Champions ya guys ya. Nah, ini gue prediksi karena Rodri cedera lagi ya guys ya, cedera lagi. Jadi belum tahu nanti ketika Rodrinya udah masuk lagi, prediksi ini bakalan salah guys. Gitu. Nyawa dari City sebenarnya sejak kedatangan Rodri itu adalah Rodri, bukan KDB menurut gua. Ya, oke. Next. Nah, ini gue jujur aja, Chelsea yang awalnya yang menurut gua pembelian gak jelas, ternyata menurut gue udah mulai kelihatan dampaknya. Menurut gue gak kaleng-kaleng, mereka juara Piala Dunia antar klub guys. Nah, dan itu Enzo Maresca sudah mulai menemukan starting 11 terbaik yang bakalan dipakainya nanti pas Premier League nanti guys. Kita udah tahu Joao Pedro sudah mencetak 5 gol ya guys ya, 5 gol sejak dia debut di Piala Dunia antar klub. Piala Dunia antar klub dia cetak 3 gol. Kemarin friendly di Stamford Bridge dapat 2 gol, jadi 5 gol ya guys ya. Terus salah satu wonderkid favorit gua, Jamie Gittens yang dari Borussia Dortmund, masih muda, ditebus 56 juta. Ini menurut gue masih belum, karena di posisinya masih bakalan didatangkan Alejandro Garnacho ya guys ya, yang rumornya bakalan segera berbaju Chelsea ya guys ya. Ini Bjorn Gittens ini masih belum bisa menurut gue bersaing dengan tim Chelsea, karena emang ya menurut gue performanya biasa aja di Dortmund sih guys, menurut gue. Terus Jarell Hato, left backnya Ajax yang ditebus Chelsea, baru datang kemarin, dimana
dia bakalan bersaing bersama dengan Marc Cucurella yang musim kemarin nggak ada obat. Tuh left back terbaik menurut gue sih, Marc Cucurella ya guys ya. Terus salah satu strikernya Liam Delap yang juga di Stamford Bridge cetak 2 gol kemarin di friendly. STVO udah ngasih 1 assist di Stamford Bridge juga. Nah yang dari Sugo ini gue nggak tahu pemain mana. Gue belum lihat info tentang dia dari media manapun. Terus Chelsea kehilangan Noni Madueke yang ke Arsenal, Joe Felix yang ke Arab Saudi, Petrovic yang menurut gue performanya sangat mengerikan di Strasbourg ya guys ya. Dan gue nggak tahu kenapa menurut gue lebih bagus dia ketimbang Robert Sanchez, tapi itu selera pelatih ya guys ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk hengkang dari dari Chelsea ke Bournemouth. Harganya cukup murah ya guys ya, 28 juta. Leslie Ogochukwu, gue nggak tahu namanya, itu ke Burnley. Dewsbury Hall ke Everton. Ini Dewsbury Hall ini dibawa barengan ketika Enzo Maresca dilantik jadi pelatih Chelsea ya guys ya. Terus Armando Broja yang dari sejak dibeli itu nggak pernah dapat tempat, kalah bersaing terus sama striker-striker Chelsea. Martis Amogo ke Strasbourg, Bashir Humphrey Burnley, dan Kepa tadi ke Arsenal ya guys ya. Menurut gua hampir sama karena Enzo merupakan bawahannya Pep di City, jadi skemanya nggak jauh beda. Mereka mengandalkan possession dan direct counter attack ya guys ya. Ditambah sekarang mereka punya striker yang punya kecepatan, punya finishing yang bagus. Jadi menurut gua ditambah juga Moses Caicedo udah mulai membuktikan harga mahalnya di musim kemarin, dan juga ada Enzo juga. Nah, di situ menurut gua Chelsea patut sebagai title contender ya guys ya, dan bahkan menjadi juara prediksi gua ya. Karena di samping yang Caicedo dan Enzo sudah mulai nyetel sama Chelsea ya guys ya. Gue yakin sih setidaknya dia bisa finish di Big Four ya guys ya, tanpa nggak kayak musim kemarin cuma peringkat 4. Gue yakin lebih dari posisi 4 bisa dicapai Chelsea musim ini guys, dengan skema dan pemain yang ada di Chelsea sekarang guys ya, menurut gue. Kayak mudah-mudahan prediksi gue salah dan tim favorit kalian yang bakalan juara ya guys ya, gue nggak tahu. Tapi gue tetap jujur aja sih, walaupun gue fans Liverpool, tapi jujur aja musim ini gue nggak berharap Liverpool juara. Gue cuma memprediksi Chelsea sebagai juara sih, karena emang kedalaman squad, bukan status pemain bintang yang didatangkan Liverpool ya guys ya. Menurut gue lebih ke kedalaman squad, Chelsea lebih unggul ya guys ya. Oke, next ada Newcastle. Newcastle ini menurut gue bakalan turun menurut gue sih, karena jujur aja salah satu top skor yang membuat Newcastle itu bertengger di posisi 5 musim lalu guys ya, itu Alexander Isak sudah tidak mau lagi bermain untuk Newcastle ya guys ya. Yang mana Alexander Isak ini mencetak 35% dari gol yang ada di Newcastle ya guys ya. Gila nggak tuh? Ini prediksi gue ya guys ya. Yang mana sampai sekarang Newcastle itu nggak dapat pengganti, belum dapat penggantinya Isak guys. Karena emang Isak sendiri sudah bilang dia tidak mau bermain untuk Newcastle lagi, dia ingin pindah. Itu beritanya guys ya. Ini yang membuat gua sedikit tidak berharap banyak dengan Newcastle musim ini, yang mana salah satu sentralnya dibeli oleh Leeds United, Shane Longstaff, lumayan dapat tempat juga kemarin. Untuk pembeliannya sendiri sih menurut gua ya boleh lah, dia dapat Anthony Elanga dari Nottingham Forest kan. Sejak di Nottingham Forest di tangan Nuno, Anthony Elanga cukup bagus. Nanti dia bakalan barengan sama
Anthony Gordon di kiri, Elanga di kanan. Nanti center back-nya ada Dan Burn, Malik Thiaw yang baru direkrut musim ini. Terus ada Ramsdale jadi kiper terbaru. Gue lupa kiper utamanya Newcastle itu siapa musim kemarin. Bukan Dubravka aja pokoknya, gue lupa. Pokoknya Aaron Ramsdale ini diproyeksikan sebagai kiper utama Newcastle karena emang performanya di Southampton juga bagus. Karena ini seingat gue Southampton dia ada opsi pembelian deh, gue nggak tahu deh ya. Tapi mudah-mudahan Aaron Ramsdale bisa menunjukkan tajinya seperti dia pertama kali nyampe di Arsenal ya guys ya. Musim kemarin Ramsdale terbuang karena performa David Raya juga. Akhirnya dia dipinjemin ke dibeli Southampton. Habis itu sekarang Southampton degradasi, mau nggak mau dia harus pindah dari Southampton supaya dia dapat tempat nanti untuk timnas Inggris ya guys ya. So kita lihat apakah Isaac bisa apa sih istilahnya, Newcastle bisa membujuk Isaac untuk tetap stay sehingga Newcastle bisa bersaing di Big Four ya guys ya, bahkan bisa juara juga, kita nggak tahu. Ini Newcastle ini termasuk klub yang bisa ngeayam-ayamin guys, ngeayam-ayamin tim-tim lain ini musim kemarin. Gila emang, ditambah performa Anthony Gordon sama Isaac nggak main-main. Gue aja kaget ketika Gordon tiba-tiba nyampe ke Newcastle guys. Oke, next Aston Villa. Kita pernah beberapa musim kemarin ngelihat Aston Villa itu bisa dibilang tim-tim yang ngebunuh tim-tim besar ya guys ya. Di tangan Unai Emery, Aston Villa sangat-sangat gila menurut gua. Ditambah Morgan Rogers dan Yuri Tielemans masing-masing mencetak 22 true ball last season, yang mana itu semuanya berbahaya guys. Successful ya guys ya. Successful pass 22 dan 24, dimana mereka berdua bahu-membahu untuk membantu Oli Watkins cetak gol ya guys ya. Oli Watkins musim kemarin lumayan banyak cetak gol, gue lupa berapa. Itu atas kerjasama dari bantuan dua orang ini guys, Morgan dan Yuri. Morgan ini dibeli dari Burnley apa kalau gue nggak salah, dibeli dari Burnley, yang mana di tangan Unai Emery dia makin menunjukkan tajinya, di mana dia berhasil mendapatkan caps pertamanya waktu timnas Inggris kemarin. Dan Yuri Tielemans emang ini udah bagus dari Leicester sih. Emang udah bagus dari Leicester. Rumornya musim kemarin dia mau pindah ke Arsenal, rumornya, tapi nggak jadi, dia memilih bertahan. Emang nggak tahu lagi apakah dia bakal tergoda untuk pindah. Karena dia musim ini Aston Villa bakalan berlaga di Europa League ya guys ya. Europa League kalau gua nggak salah. Crystal Palace di Conference League. Kalau gua nggak salah ya. Cuma tolong aja dikoreksi. Gue nggak tahu pemain yang masuk, paling cuma Yasin Ochan yang gue tahu karena emang salah satu mantan pemain Liga Inggris. Untuk pemain keluarnya Robin Olsen, yang mana itu juga mantan kiper Arsenal, Felipe Coutinho yang makin musim makin nggak jelas sejak pindah ke Barca. Terus Enzo Barrenechea ke Benfica, terus ada Kane Calser-Hayden. Oke guys, itu sih menurut gue prediksi untuk The Big Six musim kemarin ya guys ya. The Big Six ya. Big Six musim kemarin versi gue ya guys ya. Ini untuk musim ini gue memprediksi si Aston Villa ini berada di peringkat 5 ya guys ya. Ya mudah-mudahan prediksi ini salah. Tapi ya kalau benar ya syukur gitu loh. Itu prediksi menurut gue. So kalau kalian punya ada prediksi lain, gue tunggu di kolom komentar ya guys. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe and see you on the next video guys. Bye bye.